Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتأتموا الحق وأنتم تعلمون.
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون. Sadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Allah Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah.
Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah di pagi hari ini. Jadi surat Al-Baqarah, surat kedua ini ayat 40 sampai 46 ini menceritakan tentang umat Bani Israel yang telah diturunkan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diturunkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul nikmat itu sangat dirasakan sekali pada waktu itu oleh kaum Bani Israel. Sehingga Allah menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah, memenuhi janji mereka, dan Allah memenuhi janji Allah kepada mereka. Memberikan nikmat kepada mereka, pada kaum Bani Israel tersebut. Allah menyuruh sujud, mereka sujud kepada Allah. Dan takut kepada Allah supaya mereka jangan melakukan hal-hal yang batil, hal-hal yang merusak dunia ini. Dan Allah menyuruh beriman kepada mereka, beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab Taurat yang telah diberikan Allah kepada mereka, yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabiullah, kepada umat Nabi, kepada kaum Bani Israel tersebut. Dan Allah mengatakan dengan Taurat tersebut, kalian menjadi pedoman bagimu, supaya menjadi pedoman bagi kalian, dan jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan mereka yang pertama kali untuk kafir dalam hal ini setelah diberikan petunjuk oleh Allah. Jangan sampai Bani Israel ini
melakukan hal-hal yang tidak sesuai dari perintah Allah, melakukan hal-hal yang murah, dari ayat-ayat Allah tersebut, dari Taurat tersebut, untuk menghasilkan hal yang murah. Sehingga mereka mengganti ayat-ayat Allah itu dengan yang tidak baik, berdusta, berbohong di atas dunia ini, menipu orang. Itulah hal-hal murah. Ayat-ayat Allah ini, ayat Taurat ini, mereka mencari sesuatu dari ayat ini dengan harga yang lebih murah, yang tidak ada harganya. Dan Allah menyuruh mereka untuk bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah. Karena di zaman mereka sering melakukan, kaum Bani Israel ini mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Dan mereka suka berbohong, kaum Bani Israel ini, kaum Yahudi ini. Mereka suka berbohong, mensembunyikan kebenaran, karena telah tertulis di Al-Quran kelakuan mereka, mensembunyikan kebenaran. Padahal mereka mengetahui kebenaran tersebut. Mereka bohong kepada orang lain, sembunyikan ayat-ayat Taurat tersebut, tidak disampaikan ayat-ayat Allah tersebut, tidak dijalankan ayat-ayat Allah tersebut. Dan Allah telah menyuruh kepada mereka, kepada kaum Bani Israel ini, kepada kaum Yahudi ini, untuk melakukan sholat. Jadi sholat ini sudah dari dulu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah di zamannya nabi-nabi sebelumnya, sudah di zaman Nabi Isa alaihissalam, sudah di zaman Nabi Musa alaihissalam, sudah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dituliskan dari ayat Allah ini dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Jadi sholat yang dilakukan oleh umat muslim yang sekarang ini sudah diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman nabi-nabi sebelumnya, zaman Nabi Isa alaihissalam,
di zaman Nabi Musa alaihissalam dan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham alaihissalam. Bapaknya semua agama, Nabi Abraham, Nabi Moses kalau tidak, atau Nabi Musa alaihissalam sudah disuruh sholat ini. Bukan umat muslim aja yang mengerjakan sholat ini, sudah diperintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam pada umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, menyuruh sholat ini dan menyuruh zakat, membayar zakat. Tapi umat Bani Israel ini, umat Yahudi ini tidak melakukannya, tidak membayarkan zakatnya. Mereka menyembunyikan kebenaran dari perintah yang diturunkan oleh Allah lewat kitabnya Allah, Taurat. Taurat menyuruh mereka sholat, Taurat menyuruh mereka zakat, tapi mereka menyembunyikan kebenaran Taurat itu dari generasi mereka berikutnya. Dengan kemunafikannya, mereka menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan. Jadi kebaikan itu disuruh hanya kepada orang lain saja. Sedangkan mereka melakukan keburukan. Jadi arti kata lain, mereka hanya mengambil keuntungan dari orang lain, hanya mengambil keuntungan dari kebaikan orang tersebut. Jadi ujungnya semuanya keuntungan bagi mereka, bagi kaum Yahudi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka sebenarnya telah membaca, telah mengetahui dari kitab Allah yang diturunkan lewat Nabi Musa alaihissalam, Moses alaihissalam, lewat kitab Tauratnya, lewat kitab Allah, kitab Taurat. Semuanya itu sudah diturunkan oleh Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Ini Al-Quran semuanya mengatakan, ini Al-Quran langsung yang mengasih tahu, Al-Quran langsung yang kasih tahu ini semuanya. Kitab Allah ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sama seperti halnya dengan yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain sebelumnya. Cuma beda kitab saja namanya. Ada kitab, kalau kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tetap dari kitab Allah juga. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa tetap dari Allah juga, tetap turun dari Allah juga. Ayat-ayat Allah juga diturunkan kepada Nabi Isa. Nama kitabnya Allah tersebut kitab Injil. Dan diturunkan lagi kepada Nabi sebelumnya, Nabi Musa, namanya kitab Allah, kitab Taurat. Semuanya juga diturunkan Allah semuanya di kitab-kitab Allah sebelumnya. Di Al-Quran juga begitu, sama isinya, menjelaskan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selalu mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sama seperti nabi-nabi sebelumnya menjadi utusan Allah terhadap kaum-kaumnya. Nabi Isa kepada kaumnya, Nabi Musa kepada kaumnya.
Daud kepada kaumnya. Kitabnya adalah Zabur, kitab Allah juga. Dan di waktu itu Allah juga menyuruh supaya minta kepada mereka itu, kaum Yahudi itu meminta pertolongan kepada Allah untuk mengerjakan, hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, menjalankan perintah sholat, disuruh Allah mengerjakan sholat. Jangan sholat dan disuruh Allah mohon pertolongan kepadanya dengan sabar dan mengerjakan sholat. Benar, dari dulu juga Allah menyampaikan sholat itu sangat berat, sangat berat. Kita di zaman kita aja, di zaman kaumnya Nabi Muhammad, mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam itu tidak semuanya bisa. Sholat itu terasa berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu memang bagi orang yang khusyuk saja. Kalau mereka khusyuk mengerjakannya, sholat itu akan terasa ringan oleh mereka, terasa oleh mereka. Dan juga khusyuknya itu mereka yakin bahwa mereka itu akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin suatu saat akan pulang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkan dunia ini, dan terakhir dunia ini akan hancur, akan kiamat. Terakhir itu seluruh umat manusia di atas dunia ini setelah Nabi terakhir ini, Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad yang terakhir ini, yang namanya Nabi yang terakhir atau umat yang terakhir ini, yang namanya terakhir ini, setelah terakhir ini sudah tidak ada lagi kehidupan. Setelah terakhir ini kiamat akan datang. Allah akan menghancurkan dunia ini. Setelah Nabi terakhir, Allah akan mendatangkan kiamat, menghancurkan dunia ini. Yang datang bunyi trompet sangkakala dari malaikat Israfil, meniupkan trompetnya. Sekali trompet berbunyi, hancur rata semuanya. Dunia, bumi berbenturan, hancur. Planet-planet di atas dunia ini hancur, sehingga kiamat menghancurkan dunia dan alam semesta ini. Manusia mati, gunung hancur, perterbangan diangkat, sudah tidak ada kehidupan lagi. Laut juga entah kemana, tumpah ruah kemana saja. Ada yang kering, ada yang penuh. Laut itu, lahar api keluar dari perut bumi. Itulah namanya kiamat, hancur. Trompet kedua malaikat Israfil meniupkan, itu trompet pembangkitan umat manusia di padang mahsyar. Manusia akan keluar seperti jamur dari dalam tanah.
manusia itu kan keluar semuanya mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW akan keluar semua. Yang udah meninggal duluan akan keluar, sampai yang meninggalnya di waktu zaman, di waktu hari kiamat datang akan keluar seperti jamur. Di sanalah pada di masa itulah masa keadilan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, pada manusia kita, pada manusia. Ya, kita juga mulailah berkaca diri lagi ke belakang, melihat lagi ke belakang kesalahan apa yang telah kita perbuat, minta ampun. Kita juga mulai berpikir minta ampun. Kita mulai dari sekarang untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, menjauhkan yang dilarang Allah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah baik pertahankan, yang belum baik berusaha supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap disuruh Allah memohon pertolongan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dan sholat. Tuhan, sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang, dan sholat itu sesungguhnya berat bagi orang-orang yang kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar kata Al-Quran itu, Allah memang telah melebihkan kaum Yahudi ini, umat Bani Israel ini, umat Nabi Israel ini, orang-orang Yahudi ini, kaum Yahudi ini, Allah telah melebihkan Allah telah melebihkan mereka, kaum Yahudi ini, Bani Israel ini, dari semua umat yang lain, dari semua umat yang daripada umat yang lain. Pada umat yang lain di alam ini, di alam ini. Tapi di masa itu Allah melebihi mereka daripada umat yang lain di masa itu. Tapi setelah turunnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, beda lagi cerita, berujuk kepada Allah lah, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam, dan kepada kita Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitabnya Nabi Allah, dan kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya sekarang kitab Al-Qur'anul Karim, berpedoman kepada kitab Al-Qur'an, kepada kitab Al-Quran sekarang ini, dan kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi di zaman dulu udah habis, sudah selesai patokannya kepada Al-Quran. Jadi saya
dulu di zaman mereka, di zaman hebat-hebatan mereka, setelah Al-Quran ada, ini tidak ada apa-apanya mereka. Dan mereka pun tahu, mereka takut kepada Al-Quran. Bani Israel ini, yaitu orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang Zionis Israel tersebut, mereka tahu, mereka takut hanya kepada Al-Quran, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya itu yang mereka takutkan. Karena kepada umat-umat agama yang lain mereka tidak akan takut, karena mereka telah membelokkan semua ajaran asli dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini. Sudah membelokkan semua. Mereka telah berhasil memberdaya dan membelokkan ajaran Nabi Isa yang sebenarnya, atau Yesus bagi umat Kristen yang sebenarnya, sudah dibelokkan oleh kaum Bani Israel itu, oleh umat Bani Israel itu, oleh kaum Yahudi itu, sudah dibelokkan semuanya, tidak murni lagi, tidak asli lagi, bukan ajaran Nabi Isa yang benar lagi, yang asli lagi, bukan lagi ajaran Nabi Isa yang asli yang dipakai oleh agama-agama yang lain, oleh saudara-saudara kita. Agama yang lain, mereka telah dibohongi oleh umat Bani Israel dan kaum Yahudi ini. Telah Injil yang sebenarnya telah dirubah oleh kaum Yahudi. Jadi Injil yang mereka pakai sekarang ini udah hasil ciptaan orang-orang Bani Israel, dari kaum Yahudi, udah ciptaan dari mereka. Yang tidak bisa mereka rubah itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabnya Nabi Muhammad SAW, penerus dari nabi-nabi sebelumnya, adalah Al-Quranul Karim. Dan Allah menjamin di dalam kitab Al-Quran ini, Allah menyebutkan, Allah menjamin keselamatan Al-Quran sampai dunia ini tiada. Jadi orang Bani Israel itu, orang kaum Yahudi itu tidak akan berani merubah-rubah isi Al-Quran, karena mereka tidak bisa, otak mereka tidak sampai untuk bisa merubah Al-Quran ini. Atau umat-umat yang lain selain umat Islam, umat-umat yang lain untuk merubah Al-Quran ini tidak akan bisa, karena Allah telah menjaga Al-Quran ini. Allah telah mengasih tahu di Al-Quran ini, Allah tidak akan menjaga isi Al-Quran ini sampai akhir dunia ini. Jadi demikianlah pemirsa yang kita sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini, kuliah subuh pagi ini, yang mungkin sedikit tidak lama kita ambil, mudah-mudahan kita mendapatkan isi yang baik, hikmah yang baik yang kita ambil dari ceramah tadi, kuliah subuh tadi. Yang baik kita ambil, dan menjadi pedoman kepada kita, terutama kepada saya sendiri, pada diri saya,
isi Al-Quran ini supaya mendapat hikmah juga kebaikan bagi saya, untuk jalan saya ke depannya, untuk jalan lurus saya ke depannya, kepada kita semua, supaya kita mendapat kebaikan dari isi Al-Quran ini. Selalulah mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, karena sholat itu adalah tiang agama, dan sholat itu pedoman lurus bagi kita ke jalan yang benar. Mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran setelah sholat, walaupun berapa ayat, dan menyampaikannya kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan Al-Quran ini disampaikan kepada orang lain, walaupun cuma 1 ayat. Sampaikanlah kebenaran, kebaikan dari isi Al-Quran ini. Mungkin yang belum tahu isi Al-Quran ini, setelah disampaikan akan jadi tahu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat isi dari kitab kita ini, Al-Quranul Karim. Demikian dari saya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.